Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tentu sangat luar biasa baik. Dari sekian bacaan kita pada saat ini diberikan sebuah tema seragam, yaitu Allah menggugat umatnya. Allah menggugat umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah di antara kita yang hadir pada saat ini yang pernah berdiri atau pernah masuk ke dalam ruang pengadilan? Oh, mungkin tidak ada. Seandainya ada, saya mau bertanya bagaimana rasanya itu masuk ke ruang pengadilan. Ada, ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana rasanya atau kira-kira bagaimana perasaannya ketika di dalam ruang pengadilan. Suasananya sangat tegang dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian membuat kita tegang. Ya, terima kasih. Jadi tentu di pengadilan sangat menegangkan dan katanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diajukan kepada kita. Yang belum pernah tentu kita bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau ditanya-tanya. 1-2 kali saja ditanya biasa malas mungkin mau jawab. Apalagi kalau berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tahun 2016 ada sebuah kasus yang kemudian membanjiri pertelevisian pada saat itu. Saya masih ingat saya kelas 2 SMA, kasus kopi sianida. Pasti kita masih ingat tentang kasus kopi sianida. Siapa sih yang tidak tahu tentang kasus itu? Sementara sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2017 itu membanjiri setiap berita baik TV One, SCTV maupun semua stasiun televisi menayangkan tentang kasus kopi sianida yang kemudian melibatkan cewek cantik yang bernama Jessica Kumala Wongso pada saat itu. Di setiap berita kita menonton, mungkin setiap minggu ini Jessica Kumala Wongso masuk di ruang pengadilan dituntut dengan berbagai tuduhan bahwa ia membunuh sahabatnya yaitu Mirna. Nah, bilang tadi Bapak Arkan sangat banyak pertanyaan dan mungkin itu juga yang dirasakan Jessica Kumala Wongso pada saat itu. Bahkan kita bisa melihat pada saat itu buku-buku yang biasa dia baca itu setebal Alkitab. Betapa rumitnya, betapa banyaknya kasus yang kemudian dihadapi oleh Jessica pada saat itu karena dia digugat bahwa dia membunuh sahabatnya dengan meracuni kopi pada saat mereka bertemu di suatu tempat. Nah, kalau kita berbicara tentang gugatan atau menggugat, istilah ini biasanya muncul di dunia pengadilan atau hukum. Gugatan itu muncul jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah peristiwa. Sama dengan pihaknya Jessica Kumala Wongso, dia digugat karena keluarganya Mirna merasa rugi, merasa bahwa Mirna ini dibunuh oleh Jessica melalui kopi. Sehingga ia menggugat Jessica Kumala Wongso. Penggugat biasanya menuntut adanya pemenuhan hak keadilan dan kebenaran atas perkara di hadapan penegak hukum. Tentu dalam kehidupan kita sering mendengar meskipun belum ke pengadilan, tapi kita sering mendengar ada gugatan batas tanah, gugatan perceraian, dan banyak gugatan-gugatan lain yang sering kita dengar. Lalu mungkin ada yang bertanya pada saat ini mengapa tema yang diangkat itu Allah menggugat umatnya. Mengapa Allah menggugat? Apakah Tuhan merasa dirugikan? Apakah Tuhan merasa ditipu? Apakah Tuhan merasa dikorbankan oleh umatnya sehingga ia menggugat umatnya? Mari kita lihat bacaan kita pada saat ini dari Mika 6 ayat 1 sampai 8. Di ayat pertama hingga ayat yang kedua di situ jelas bahwa Tuhan menggugat umatnya.
Kata gugatan di ayat ini disebutkan sebanyak 3 kali, dan Nabi Mika menyampaikan gugatan Tuhan terhadap umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan menggugat umatnya. Ini menandakan bahwa Tuhan betul-betul sangat kecewa. Tuhan merasakan kecewa yang mendalam kepada bangsa Israel pada saat itu. Kemudian di ayat 3 sampai ayat yang ke-5 berisi alasan mengapa Allah menggugat umatnya. Alasan Tuhan dalam bagian ini menggugat umatnya sangat jelas, di mana Tuhan sangat kecewa karena Tuhan yang baik itu yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, yang membawa mereka keluar dari tempat perbudakan, yang membebaskan mereka. Tetapi ternyata kemudian setelah mereka bebas, mereka tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak kasih Tuhan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Selain membebaskan mereka, juga Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan. Tetapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab sekalipun bangsa Israel pada saat itu kembali beribadah kepada Tuhan, banyak membawa korban persembahan kepada Tuhan, tapi ternyata semuanya itu tidak mampu mereka nampakkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam rumah peribadahan. Mereka memang masih beribadah dengan sangat baik. Mereka membawa korban persembahan dengan begitu banyak. Tapi kenyataan yang terjadi dalam kehidupan mereka pada saat itu, mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini juga yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan, ada banyak kebaikan Tuhan yang nampak dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita sudah meresponnya dengan hidup sesuai kehendak Tuhan? Saya kira ini adalah pertanyaan yang bisa kita renungkan masing-masing. Semua sampai di mana berkat Tuhan, sampai di mana kemudian kasih Tuhan itu nampak dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Apakah kita akan semakin tinggi hati? Apakah kita akan melakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya? Itu tergantung dari masing-masing kita. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat 6 hingga ayat yang ke-8, di sini berisi gugatan Tuhan kepada umatnya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, seolah-olah bangsa Israel ini menuntut Allah kembali dan menuduh Tuhan kurang puas dengan ibadah dan penyembahan mereka pada saat itu. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi? Akan pergi ke aku menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun, dan di ayat-ayat selanjutnya. Di sini mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan pada saat itu, persembahan yang mereka berikan pada saat itu akan mampu menghapus dosa mereka. Tetapi di hadapan Tuhan ternyata semua itu sia-sia dan bertentangan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Padahal di ayat yang ke-8 jelas sekali bahwa Allah tidak menuntut persembahan, Allah tidak menuntut ibadah mereka yang begitu luar biasa, tetapi Allah hanya menuntut mereka untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ternyata yang Allah tuntut dari bangsa Israel pada saat itu bukanlah persembahan mereka, bukanlah tata cara beribadah mereka, tetapi jelas dalam ayat yang ke-8 bahwa Allah menuntut mereka untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Namun Allah kita juga adalah Allah yang adil. Di kampus dulu dosen saya sering bilang bahwa Allah itu mempunyai 2 sisi, yaitu Allah yang penuh kasih dan Allah yang adil. Di satu sisi Ia tetap memperlihatkan bahwa Ia mengasihi kita, tetapi di sisi lain Dia tetap menegakkan keadilan dari apa yang kita lakukan.
di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan sampai ada yang berkata bahwa biar dulu lakukan kesalahan, hari Minggu masih bisa pengakuan dosa. Apalah gunanya pengakuan dosa setiap hari? Karena Allah juga tetap berlaku adil atas apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kadang Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kehidupan kita tahu bagaimana itu berlaku adil. Tapi kita tidak mau melakukannya hanya karena kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Kita tahu bahwa adil itu begini caranya, tapi kita enggan melakukannya hanya karena mungkin kita tidak mendapatkan keuntungan dari keadilan yang kita lakukan. Kita tahu bagaimana itu setia kepada Tuhan, tapi ternyata kehidupan, kesibukan duniawi masih sering melalaikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana seharusnya orang percaya itu setia kepada Tuhan, tapi kita masih sering lalai, kita masih sering tidak setia kepada Tuhan. Jangan menganggap bahwa kalau kita rajin beribadah, kalau kita rajin persekutuan itu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya rajin persekutuan, rajin beribadah, tapi toh ternyata di luar sana apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Jangan sampai rajin saja pergi ibadah, rajin saja pergi ikut persekutuan, tapi tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak mampu mewujudkan keadilan, kita tidak mampu setia. Apalah gunanya peribadahan, apalah gunanya persembahan yang begitu banyak kita berikan setiap hari Minggu, setiap ibadah, kalau ternyata kita tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kemudian membuat perspektif sendiri bahwa kalau saya rajin ibadah, kalau saya rajin persekutuan, kalau saya rajin memberikan persembahan, Tuhan akan memberkati saya. Tetapi lihatlah apakah kehidupan kita, apakah tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita kadang-kala kita juga, kalau bahasa kami, bahasa nusu, madau-dau penawa, kadang-kala kita sering tinggi hati dalam berbagai hal. Kadang-kala kalau ada apa-apa dalam persekutuan, dalam organisasi, kita sering mengatakan, tidak jadi ji itu kalau bukan saya, tidak jadi ji itu kalau bukan kami. Tinggalkan perspektif yang terus mengatakan bahwa hal itu terjadi karena saya, hal itu terjadi karena kami. Tapi mau membangun bahwa semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah meninggikan diri, jangan pernah mengatakan bahwa itu kegiatan tidak akan jadi kalau bukan saya, itu kegiatan tidak akan jadi kalau bukan kami. Tapi bangunlah sebuah pemahaman bahwa kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, melalui gugatan Allah ini kita diingatkan untuk hidup beriman dalam menjalani kehidupan ini. Mari hidup setia, mari terus bangun relasi yang baik dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Amin firman Tuhan.